Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan kita OSIS MA Al-Khairiyah Pipitan Angkatan 48. Kali ini saya akan mewawancari Tenisa terkait dengan Q&A teman-teman yang banyak dikirim di sosial media kami gitu tuh, mengenai tentang gimana sih sekolah di MA itu, seluk-beluk MA Al-Khairiyah Pipitan itu sendiri gimana sih sebagai sekolah swasta yang ada di Kota Serang. Oke teman-teman, sebelum dimulai izin perkenalkan diri. Nama saya Septidaya. Saya dari kelas 10 MAK dan saya di sini nggak sendirian. Saya di sini dengan di sini perkenalkan, nama saya Hoyrunisa. Saya sekolah dari MA Al-Khairiyah Pipitan tentunya. Saya di sini masih kelas 11, tepatnya di jurusan IPA. Dan baik, kita sekarang masuk di sesi Q&A. Banyak yang ngirim pertanyaan, tapi kita ambil 10 pertanyaan saja karena terlalu banyak ya guys. Jadi dibatasi ya. Iya, bener banget. Mewakili pertanyaan teman-teman. Oke, langsung saja tanya saya. Ada yang nanya kayak gini, Kak, sekolah di MA ngapain aja sih? Sekolah di MA ngapain aja? Oke, saya akan jawab. Yang jelas pasti kita kalau sekolah itu belajar ya. Bener nggak sih? Bener banget. Nah, di MA sendiri belajarnya itu bisa sampai jam 2, jam 3, ya ada istirahatnya lah gitu. Selain belajar ya tergantung dari kalian yang mau ngelakuin apa aja di sekolahnya. Itu belajar, habis itu ya tergantung kalau kalian ikut ekskul, kegiatan atau organisasi bakal disebutkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu juga nanti kalian bakal bisa ketemu teman-teman kan ya kalau sekolah mah gitu ya, canda tawa. Terus di MA juga banyak kegiatan di mana kita itu melatih kedisiplinan siswa. Kalau di sekolah kami sendiri itu ada kegiatan tali namanya tadarus literasi. Nah, di situ tuh sama salat duha ya Teh ya? Iya, sama salat duha. Jadi siswa itu harus masuk jam segini. Kalau lihat dari situ absen kegiatannya tidak hadirkan. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melatih kedisiplinan kita. Pokoknya kalau kalian mau tahu kondisi nggak sekolah di MA itu ngapain aja, silahkan kalian masuk di MA bersama kita gabung. Pokoknya seru, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aturan-aturannya banyak gak Teh? Di MA sendiri itu sih sebenarnya aturan-aturan itu kan setiap sekolah ada. Gitu. Aturan ada buat ditaati. Kalau di MA sendiri sih kalau dibilang banyak enggak, kalau dibilang sedikit juga enggak ya gitu. Malah di sini aturannya itu enggak terlalu ketat banget tapi enggak terlalu santai banget. Kenapa? Jadi enggak terlalu menekan ke siswa. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena kita sendiri yang ngerasain gitu tuh, mengenai aturan cara berpakaian, cara disiplinkan siswa, tentang ini, tentang itu sudah diaturin gitu. Nanti jadi kalian tuh kalau masuk MA itu pas masih siswa baru itu bakal dikasih kayak buku aturan gitu, perjanjian antara orang tua dengan guru. Jadi ada poin-poinnya, kalau melanggar segini bakal misalnya ada skors atau DO bahkan gitu tuh. Kalau aturannya sendiri di MA tuh apa aja sih? Aturannya pakai ciput, pakai mangset, pakai kaos kaki panjang, kerudungnya juga. Ini aturan cara berpakaiannya itu kan udah diatur. Jadi kerudungnya itu harus itu ya segi empat tapi yang ines ya. Yang ada tuh kalau di sekolah kita mah unik, nggak beda dari sekolah lain kan pada diselempangkan. Diselempangkan. Bahasa Jawanya keluar ya Teh. Pada diselempangkan. Kalau kita mah harus menutupi dada, sesiku yang nyampe sesiku. Terus kita nggak ada yang namanya putih abu-abu. Kita unik banget nggak ada putih abu-abu. Ada putih abu-abu. Jadi kalian tuh nggak ada masalah putih abu-abunya, adanya putih hitam dan power of blue. Pakai jubah biru. Terus ya buat masuknya juga di MA tuh kalau nih masuk kan jam belajar itu jam 7.15, berarti masuk sekolah itu jam 7. Nah kalau biasanya di sekolah-sekolah lain itu saya pernah nanya tuh kadang dikenain denda kalau yang telat, dipulangin lagi. Kalau di kita enggak, ya Allah subhanallah, paling cuma pending 5 atau 10. Jadi kayak melatih fisik itu juga enggak keras-keras banget. Terus di kita itu kalau emang telatnya itu ngelebihin waktu 10 menit ke atas itu bakal disuruh baca Al-Quran. Pokoknya di MA itu kalau sekalinya ngelakuin kesalahan tapi berkah buat kalian ya. Dapat pahala. Amin ya Allah. Nah, Teh, kita lanjut aja Teh ya. Nih, keistimewaan sekolah swasta apa dari negeri? Ini yang harus diperhatikan teman-teman. Bahwasannya saya izin menjawab nih ya. Bahwasannya sekolah swasta itu nggak selamanya rendah. Ini juga udah pernah kita jawab ya di live Instagram. Makanya kalau yang nggak nonton, belum nonton, harus wajib nonton video ini. Kalau keistimewaan sekolah swasta daripada sekolah negeri itu, pertama kan yang pernah saya jelasin itu bahwasannya kalau di sekolah swasta itu jalur masuknya itu lebih mudah ya. Lebih mudah dan tidak memberatkan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di sekolah kami itu nggak ada yang
namanya jalur zonasi, jalur inilah, jalur itulah. Kalau mau masuk ya masuk aja, tinggal masuk sekolah. Tinggal daftar. Iya, daftar online bisa. Daftar offline juga bisa, ya. Kedua itu apa ya, murid di sekolah swasta itu lebih sedikit. Nah ini nih lebih sedikit bukan berarti nggak laku ya gitu. Pokoknya nggak payu gitu ya. Tapi ada positifnya juga. Karena apa? Kalian coba bayangin kalau semakin banyak murid berarti persaingannya kan semakin ketat. Iya, nah benar. gimana sih kalau di sekolah negeri itu satu kelas itu bisa nyampe 35 sampai 40 orang. Iya, Kalau di sekolah kita tuh dibatas paling banyak 25 orang lah Iya, gitu. benar. Kan itu dapat meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar. Kalau kebanyakan nanti ada yang ribut, ada Iya, yang ngobrol. Ribut banget kan. Saya Iya, dulu bener. inget zamannya dulu MTS itu ya, gimana satu kelas sama laki-laki gitu. Hancur kayak ya, pas acak-acakan. ya abis itu di MA ini yang tadi saya bilang sekolah swasta itu aturannya itu lebih apa ya, lebih mudah dan tidak ribet gitu daripada sekolah negeri, dan bisa setiap masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu tuh. Jadi teman-teman kalau sekolah negeri kan aturannya itu nunggu keputusan dari provinsi dulu, nunggu keputusan dari kota, abis itu baru langsung ke sekolah. Kalau kita kan tinggal keputusan dari kepala Ketua sekolah yayasan. dan ketua yayasan gitu tuh. Selanjutnya itu di keistimewaan selanjutnya yaitu sistem pengajarannya yang lebih apa ya, lebih efektif bisa dibilang. Karena apa? Kadang ada beberapa sekolah swasta itu ya, itu yang mempunyai sistem kurikulumnya sendiri. Nah ini yang harus kita pahami bahwasanya kurikulum yang dibuat sekolah itu terkadang mampu mengerti apa sih itunya setiap siswa gitu tuh. Dipahami, mudah dipahami. Kan kalau negeri mah menggunakan sistem kurikulum dari 13 pemerintah ya, yang kurtilas itu KTSP segala macam gitu. Karena kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Jadi guru paham, makanya dibuat kurikulum sendiri. Kalau swasta pun nggak selamanya rendah, nggak selamanya isinya anak-anak banget, enggak teman-teman. Hilangkan pemikiran seperti itu dan Jangan terlalu dipikirkan. dan jangan pernah kalian merasa minder di sekolah swasta. Terus buat teman-teman yang pernah di sekolah di negeri, jangan pernah memperlakukan kita gitu. Dalam artian bukan Kayak mendiskriminasikan gitu. Iya, kita juga sama, cuman beda sekolah aja. Iya, sekolah belajar mah belajar sama aja. Oke, Teh, kita lanjut. Keempat ya? Iya. Sistem pendidikan di MA Pipitan sendiri gimana, Teh? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya tentang sistem pendidikan di MA Al Khairiyah Pipitan atau biasa disingkat MAAPI ya kalau Iya, kita MAAPI. bilang MAAPI. Jadi kalau sistem pendidikan di MA Al Khairiyah Pipitan ini sendiri itu tahun ini mungkin agak sedikit berbeda. Iya, bukan sedikit, ada perombakan banyak gitu karena perbedaan kepemimpinan baru. Karena Jadi kita kepala sekolahnya baru, programnya juga baru. Jadi dan yang saya rasa gitu tuh setelah tahu rancangan pendidikan di MA ini mungkin lebih bagus, lebih bisa melatih kemampuan siswa-siswinya. Iya, kayak gitu kita tuh. nih punya keunggulannya ini, ngebakatin gitu tuh. Selain nanti itu pokoknya dia gini, kalau teman-teman masuk MAAPI tahun ini nih pasti bakal beda banget sekolahnya gitu tuh. Intinya MA Al Khairiyah Pipitan ini bakal ngadain bukan hanya mementingkan kegiatan akademik saja, tapi juga akan melatih kegiatan non akademik. Selain di bidang ekstrakurikuler juga nanti bakal dilatih tentang soft skill, life skill, digital skill, terus entrepreneurship dan lain sebagainya. Iya, karena di sini nih nanti kalian juga kalau punya bakat menulis bakal dikembangin di sini. Karena ya Teteh? Iya. Karena ini nih nanti kata Pak Kapseknya juga kata yang ini masuk ke program MA baru gitu tuh. Berarti nanti kayak mau lomba menulis atau nggak bikin bisa ini? Iya bisa aja pokoknya. Makanya saya pas tahu rancangan program kayak gini, wah bagus banget ini gitu. Saya juga kaget teman-teman. Kan kalau berarti kita tuh nggak hanya indoor di dalam kelas, bisa outdoor juga di luar kelas, tapi dengan kegiatan non akademik gitu. Selain itu juga di MA itu pendidikannya itu mengacu pada bertakwa, terampil dan mandiri, di mana menekankan ilmu agamanya gitu tuh ya. Karena ini kan ciri khas MA itu ilmu agamanya ya. Iya, ilmu agamanya ketat. Iya, terampil berarti kita tuh bisa terampil dalam ngembangin bakat kita sendiri. Yakin kan kalau setiap orang itu punya bakat, benar, dan mandiri itu dalam artian kita tuh mampu mengembangkan diri kita itu secara sendiri, nggak perlu bantuan orang lain gitu. Oke Teh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya. Pertanyaan nomor 5. Seru nggak sekolah di MA Pipitan? Seru banget teman-teman, pokoknya nggak nggak ngebatin lah kudu. Ya kalau ditanya seru apa enggaknya sih ya tergantung sama pembawaan diri kitanya sendiri. Ketika sekolah itu mau ngapain aja, kalau kalian di sekolahnya diem aja ya nggak bakal ngebatin ya, pasti diem aja. kecuali
maksudnya mau berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang kita lanjut yang nomor 6 ya teman-teman. Emang bener ya kalau sekolah di madrasah banyak hafalan? Oke. Sebenarnya madrasah itu kenapa bisa dibilang banyak hafalan? Ya karena emang kita tuh kan modalnya tuh agama yang diperkuat gitu. Tapi kalau kenyataannya enggak juga sih. Kalian tuh jangan takut masuk madrasah karena banyak hafalan. Sebenarnya ini menguntungkan kalian juga loh ya. Karena kan membawa bekal buat di akhirat ya. Hafalan juga, hafalan hadis, paling hafalan Al-Qur'an. Enggak suruh hafal lagu-lagu. Iya, enggak lagu Envendelau. Enggak. Bad Loyal. Paling kita hafalannya Yasin. Nama-nama pahala lah. Kalau di MA sendiri itu tergantung dengan guru mata pelajarannya. Kalau ada emang hadis yang harus dihafal ya hafalan. Kalau ada tapi nggak pernah guru yang maksa untuk hafal sekarang gitu. Misalnya sekarang anak-anak hafalan tapi besok juga boleh gitu store-nya. Jadi nggak terlalu ngebatin-batin banget. Iya, terus juga nggak setiap hari ada hafalan kok enggak. Jadi jangan terpicu dengan omongan teman-teman kalian yang sampai kalian nggak mau sekolah di MA karena ada hafalannya teman-teman, jangan sampai kayak gitu. Oke lanjut, pertanyaan nomor 7. Kondisi MA sekarang gimana? Oh iya, ini pasti pertanyaannya dari alumni ini. Iya bener banget. Ya, kondisi MA sekarang itu ya alhamdulillah mengalami sedikit perubahan. Setiap tahun itu kita tuh mulai merintis, yang saya tahu itu mengalami perubahan baik dari segi kepemimpinannya, dari segi pengajarannya, dari segi siswa-siswinya pun banyak yang berprestasi gitu. Alhamdulillah kondisi DMA semakin baik dan doakan ya teman-teman MAP itu bisa semakin maju dan berjaya kembali seperti dulu. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 8. Cara mempertahankan eksistensi nama MA sendiri sebagai sekolah swasta gimana? Kalau cara mempertahankan eksistensi keberadaan MAP yang harus kita akui yaitu pertama ya kita tuh harus bisa menampilkan prestasi-prestasi kita di muka publik. Jadi kita jangan mendem aja. Jadi kita juga harus wah gitu tuh. Karena kita tuh di dalam sekolah itu lembaga sivitas maupun lembaga sivitas akademik, organisasi-organisasi di MA Al Khairiyah Pipita sendiri selalu berusaha gitu tuh. Buat gimana sih caranya MA ini harus aktif, harus tetap eksis di tengah sekolah negeri karena kita sekolah swasta gitu tuh ya. Apalagi kita tuh sekolah swasta yang tua gitu tuh. Jadi kita melakukan banyak upaya-upaya dan itu pun berbeda dan beragam. Salah satunya yang dilakukan OSIS itu lebih kita lebih aktif di media sosial untuk memperkenalkan MA dan lain sebagainya. Pokoknya kita punya cara sendiri gimana agar sekolah kami itu bisa tetap eksis. Oke Teh, lanjut. Nomor 9 ya. Iya. Cara pendaftaran siswa baru di MA tolong jelasin dong Teh. Ini nih yang harus teman-teman itu ya. Cara pendaftaran siswa baru di MA Al Khairiyah Pipitan itu gampang banget teman-teman ya. Buat kalian yang lulusan SMP ya atau MTS gitu yang mau daftar ke MA silahkan ayo gabung bersama kami gitu loh. Caranya itu ada dua cara. Pertama itu ada online dan offline. Kalau kalian pilih online itu nanti ada linknya ya. Ya di bio. Kakak Septi nanti kasih linknya ya. Oh ya nanti di deskripsi ya. Iya di deskripsi nanti saya dikasih ya. Nah di situ tinggal klik aja dan isi data dirinya. Nah kalau offline kalian tinggal datang aja di sekolah kami yang beralamat di Jalan Ciruas Petir ya. Patokannya kilometer apa tuh patokannya Masjid Darussalamnya. Nah kalau kalian ke daftar langsung itu bisa tanya di situ ada bagian panitia pendaftaran. PDB-nya. Nah kalau persyaratan yang harus dibawa ketika pendaftaran itu persyaratannya pertama fotokopi SKUN karena SKUN nggak ada paling SKL ya surat. Jadi nanti kalian tinggal daftar terus fotokopi ijazah itu dapat menyusul SKBB dari sekolahnya masing-masing yaitu surat kelakuan baik gitu. Terus fotokopi akte kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua, itu kayaknya ya yang penting gitu tuh. Sama itu, foto kitanya. Iya, itu masing-masing 2 lembar dan foto pas foto ya ukuran 3x4 5 lembar dan 2x3 berapa lembar itu. Pokoknya bawa aja lah 55 gitu ya. Iya. Dengan memakai jilbab ya. Kita lanjut selanjutnya. Pertanyaan nomor 10. Terakhir ini ya? Iya. Terakhir kan 10 pertanyaan aja ya guys kita nanti. Enggak banyak-banyak. Itu pun mewakili teman-teman semuanya bisa mewakili. Jadi kita yang pilih yang penting-penting aja teman-teman ya. Nih, alasan kenapa harus memilih MA untuk sekolah? Alasannya kalau menurut saya kenapa kalian harus bersekolah di MA Al Khairiyah Pipitan gitu. Pertama karena di sini ini pergaulannya terjadi
dijaga banget teman-teman. Dulu saya sempat merasa menyesal gitu masuk di ini, tapi ketika dijalani dengan ikhlas, akhirnya saya tahu oh mungkin Allah tahu gitu mana yang terbaik buat hambanya. Saya juga pernah ngerasain itu teman-teman. Iya gitu ya, semakin lambat laut kita juga semakin kalau kitanya ikhlas menjalannya pasti bakal menerima gitu tuh. Di sini tuh pergaulannya terjaga banget gitu, karena orang-orangnya juga nggak banyak orang-orang yang kota-kota yang kadang suka main ini atau ini, nggak neko-neko orang-orangnya. Jadi cewek sama cowok tuh nggak asal pegangan tangan gitu. Karena di sini di sekolah kami itu mengatur itu, yang nggak boleh pacaran, nggak boleh berduaan gitu, sekalipun itu di kelas kita gitu antara laki-laki dan perempuan itu dibatasin banget gitu tuh, walaupun kelasnya masih belum dipisah ya, karena kita itu ada 3 kelas di 3 jurusan IPA, MAK dan IPS gitu. Jadi itu tuh dibatasin banget pergaulannya, karena ruang lingkup pertemanannya pun pergaulannya nggak bebas lah gitu tuh. Terus kalian kenapa harus sekolah di sini? Karena di sini ini menjamin nilai agama kalian sebagai bekal untuk di akhirat buat orang tua kalian juga, ya nggak sih? Iya, karena ilmu agama itu penting bagi kita. Kalau kita belajar ilmu dunia tapi nggak mendasari ilmu agama, ya bakalan sia-sia gitu tuh. Iya, selain itu juga buat membentengi diri kita nih, biar kita tuh punya benteng buat kalau mau lakuin kemaksiatan itu pikir-pikir lagi gitu. Iya, bener. Tuh. Terus gitu. negeri sama swasta belajar agamanya tuh beda banget ya Teh. Kalau di sini kita tuh pelajaran agamanya itu banyak, mulai dari akidah, Kurdis, terus SKI, bahasa Arab juga dilatih gitu. Selanjutnya senior yang kakak kelas dan para alumni. Mendukung ya Teh ya? Para alumni yang udah lulus aja masih ngedukung, kayak masih ngasih support ya, walaupun masih kayak ayo semangat nggak apa-apa capain gitu. Jadi kita kayak masih gabung gitu persaudaraannya. Jangan terus kembangkan gitu tuh. Kadang saya masih ada senior yang peduli banget, masih ngasih arahan, harus kayak gini gitu. Saya bisa ikut organisasi, bisa terjun tahu menahu tentang dunia organisasi itu berkat ajaran dari para senior saya gitu tuh, yang mereka merangkul banget gitu adik-adik kelasnya, juniornya biar bisa kembang ya. Terus di sini kalian itu sekolahnya itu ya, di sekolah kami itu nggak meribetkan kalian sama sekali, nggak menekankan kalian sama sekali. Terus walaupun di sekolah kami bayaran gitu, nggak menuntut siswa harus kayak gini. Kalau emang nggak punya tinggal bilang aja gitu tuh. Apalagi anak yatim dikasih bonus ya, cuma bayaran MPM, Rika sama bayar baju. Iya, baju. Itu buat anak yatim. Jadi buat anak yatim itu cuma fokus belajar aja gitu. Jadi luar biasa banget teman-teman. Terus kenapa alasan kalian harus sekolah di MA selanjutnya itu? Karena MA itu beda dari yang lain, Pak. Karena di sini kita liburnya hari Jumat, ya nggak sih? Iya, karena Jumat itu hari libur Islam. Iya, hari raya. Bukan tanpa alasan kita ngambil hari Jumat sebagai hari libur. Karena di sini tuh hari raya umat Islam itu hari Jumat gitu. Terus di sekolah kami juga dituntut buat siswa-siswinya itu mandiri gitu. Jadi secara tidak langsung kalian tuh kepribadian kalian itu bakal terbentuk di sini gitu tuh. Keadaan itu bisa mempengaruhi sikap kita loh, sikap kita yang tadinya nggak kayak gini mungkin bisa jadi lebih kuat, lebih mandiri. Contohnya saya pas MTS saya pendiam banget, kayak ikut ini nggak mau. Pas MA diajak OSIS jadi kayak gini. Iya, jadi kayak pede lah. Iya, sama saya sama kayak Septi. Dulu pas MTS itu nggak aktif banget. Iya, tapi malah pas kayak males sih. Pas ngelihat MA, ngelihat seluk-beluk MA, jadi punya kepikiran, kok kayak gini, oke, saya pengen buat perubahan buat MA, biar MA itu bisa bangga dengan saya, bukan saya yang ngebanggakan sama sekolah gitu tuh. Jangan pernah kayak gitu teman-teman. Akhirnya ya udah banyak dapat bimbingan juga, akhirnya terbentuklah sikap mandiri gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah ngejawab Q&A dari kalian. Berarti udah selesai ya? Udah dari 10 pertanyaan. Maaf ya nggak kejawab ya teman-teman. Mana dibatasi ya juga ya. Oh ya, sebelumnya terakhir saya mau ngasih quotes nih, sedikit kesimpulan. Oke. Buat teman-teman yang jangan pernah menganggap diri kita itu rendah gitu tuh. Kita siapa lagi yang mau menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman juga jangan meremehkan sekolah swasta, karena yang harus kalian tahu gitu tuh, jangan bangga menggunakan nama instansi kita atau nama sekolah kita karena kita bersekolah di
sekolah favorit atau apa, itu apapun itu, tapi banggalah ketika sekolah itu membanggakan kita karena sebuah prestasi atas capaian kita bisa membanggakan sekolah kita tersebut. Itu paling. Oke teman-teman, terima kasih Teresa quotesnya. Oke teman-teman, jadi kita tutup aja video kita ini. Q&A kita kali ya, ini. semoga bermanfaat. Next time ada Q&A lagi, jadi kalau Ya. buat kalian nanya silakan DM di IG OSIS Oke. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. ya, teman-teman. Wassalamualaikum Kalau ada- warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.